Shalom, selamat malam. Nama saya Martinus Adranus Ujan dari kelas 3J 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi dari protokol, routing, dan 7 layer OSI. Yang pertama, saya mulai dari fungsi protokol. Protokol adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Fungsi protokol jaringan komputer secara umum adalah untuk menghubungkan dan penerima dalam berkomunikasi dan bertukar informasi supaya dapat berjalan dengan akurat dan lancar. Berikut adalah routing. Routing adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Routing mengirim data dan informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Router juga perangkat yang mengirim paket data ke tujuannya melalui jaringan atau internet. Berikut adalah 7 layer OSI. OSI layer disebut sebagai lapisan karena memang model referensi OSI ini diciptakan berlapis-lapis. Lapisan-lapisan pada OSI layer dibuat dengan tujuan agar setiap paket data dalam sebuah jaringan bisa melewati layer tersebut sebelum akhirnya bisa saling terkoneksi. Yang layer pertama adalah physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubung langsung dengan fisik. Fungsi physical layer yang pertama mendefinisikan media transmisi jaringan. Yang kedua mendefinisikan metode persinyalan. Yang ketiga sinkronisasi bit data. Yang keempat mendefinisikan arsitektur jaringan. Yang kelima mengaplikasikan topologi jaringan. Yang keenam melakukan proses pengkabelan. Yang ketujuh mendefinisikan LAN card atau NIC dalam bekerja dengan gelombang radio. Yang berikut data link layer. Lapisan berikut pada OSI layer adalah data link layer, merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai yang pertama pengkoreksi kesalahan, dua menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan dalam frame, yang ketiga pengalamatan perangkat keras, yang keempat menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Terdapat dua level pada lapisan data link layer ini, yaitu satu logical link control atau LLC, yang kedua media access control atau MIC. Yang berikut network layer. Lapisan selanjutnya adalah network layer. Fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau internet protokol sehingga tiap komputer dapat terhubung satu dengan yang lain. Selain itu, fungsi dari network layer adalah satu membuat header pada paket data, yang kedua melakukan proses routing. Fungsi dari beberapa hardware jaringan seperti router dan juga fungsi hub berjalan pada layer ini dengan cara melakukan pemecahan paket data dan juga melakukan proses routing. Yang keempat, transport layer. Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama dari transport layer pada lapisan OSI ini adalah satu, memecah data ke dalam paket-paket data. Yang kedua, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya. Yang ketiga, membuat penomoran pada paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Yang keempat, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Berkat adanya transport layer ini, maka setiap data bisa saling berjalan dari server menuju kliennya dengan lancar tanpa ada gangguan. Dan yang kelima, session layer. Lapisan selanjutnya pada OSI adalah sebagai session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Yang keenam,
presentation layer. Layer kedua pada saat data mulai ditransfer dan bertindak sebagai layer keenam ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama presentation layer. Fungsi utama dari lapisan layer presentation ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi. Apabila merupakan proses awal, lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan, begitupun sebaliknya. Ketika memasuki proses akhir, presentasi layar akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. Protokol pada layar presentasi. Berikut adalah beberapa protokol pada layar presentasi. Pertama, predictor software. Yang kedua, virtual network computing. Yang ketiga, remote desktop protocol. Dan yang terakhir, ketujuh, application layer. Application layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data dimulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Fungsi dari application layer sebagai pelepas data dalam sebuah jaringan dan juga penampil data dalam sebuah jaringan memiliki beberapa fungsi seperti satu, menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan. Yang kedua, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan. Yang ketiga, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan. Yang keempat, menampilkan display dari sebuah jaringan. Protokol pada layar application ada beberapa protokol yang dituntut pada lapisan application layer, yaitu yang pertama HTML, yang kedua SMTP, yang ketiga NFS. Itu adalah ketujuh lapisan layar yang terdapat di dalam sebuah model referensi OSI. Setiap paket data yang ditransmisikan melalui jaringan nantinya akan melewati layar-layar tersebut sebelum akhirnya terkoneksi satu sama lain. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.